Ya, jadi tadi ini kegiatan semacam kuliah umum terhadap semua mahasiswa yang praktek baik itu magang maupun KKP di DPR. Temanya itu terkait dengan sinergitas legislatif maupun pemerintah kota dalam membangun Kota Makassar. Tadi kita sudah jelaskan apa fungsi-fungsi DPR, kemudian bagaimana peran pemerintah, kemudian bagaimana bentuk sinergitas yang dilakukan antara DPR dengan pemerintah secara positif demi pembangunan Kota Makassar. Dan alhamdulillah masih masih banyak pertanyaan yang mau diajukan, tapi waktu terbatas karena interaksi kita dengan mahasiswa itu baik dan sambutan luar biasa juga dari adik-adik mahasiswa begitu bersemangat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Saya kira kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan karena ini bukan hanya sekedar duduk bicara dengan adik-adik, tapi ada sharing pengalaman, ada sharing pengetahuan, dan mahasiswa lebih paham secara lebih baik bagaimana kerja-kerja DPR. Iya, saya kira begitu karena kan yang ada di situ beda-beda kampus, beda-beda fakultas. Mereka mau lebih tahu apa itu DPR, bagaimana bentuk interaksinya dengan pemerintah kota, apa tugas-tugasnya DPR. Itu yang kita jelaskan tadi dan alhamdulillah cukup menarik perhatian adik-adik mahasiswa. But if you close your eyes, does it ever feel like nothing? If you close your eyes, does it ever feel like anything here before? About this, how I'm making it feel. Where do we begin? The rubble. Sesuatu diatur yang begitu. Ada yang lain lagi? Lagi bayar parkir, padahal tadi dia sudah bayar pajak. Apakah pajaknya di kafe sama di lingkungan makan yang kayak di bangunan bawahnya itu kafe berbeda Ki? Makanya harus tetap bayar parkir lagi. Ini pasir parkir. Ini bosnya semua pegawai dari sini. Pasir parkir. Oke, begini. Jadi dalam peraturan daerah itu pajak terbagi beberapa. Ada pajak juga namanya yang wajib, ada retribusi. Kalau makanan, rumah makan, kafe itu ada namanya pajak restoran, pajak parkir. Kalau masih dalam halaman kafe itu biasanya dikenakan pajak parkir yang dibayar oleh yang punya restoran tapi memungut dari pengunjung. Kalau di pinggir jalan itu, kalau yang di dalam itu Bapenda yang ambil pajaknya. Kafe di Makassar terlalu banyak sehingga ada kafe Pak yang tidak punya izin yang merubah fungsi hunian menjadi fungsi usaha, terutama di Tamalate. Di situ Pak, dia tidak punya lahan parkir, jadi otomatis dia parkir di depan rumahnya orang. Dan cek ternyata itu fungsi usahanya, dia tidak punya izin. Dan saya dengar juga Pak, ternyata dia bayar RT-nya itu keluarganya, makanya dia punya apalagi urusannya tuh lancar juga untuk bisa bangun merubah fungsi huniannya menjadi fungsi usaha kafe. Oke. Zaman saya ke Power Rangers sih, apa gitu, megalomania. Oke, ada lagi. Bisa anak-anak saya yang saat ini alhamdulillah sebentar mengikuti TKL di Sekretariat DPRD Kota Makassar.
Saya tahu mungkin rentan waktunya ada sekalian yang mengikuti praktek kerja lapangan di sekretariat DPRD ini berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah duluan masuk, mungkin ada sudah dulu beberapa hari, ada dulu beberapa minggu. Tapi inilah keadaan dari sekretariat DPRD Kota Makassar sekalian. Saya kira mungkin ada beberapa hal yang kita bisa tarik di sini terkait pelayanan kesetuanan. Sekretariat DPRD itu sifatnya adalah pelayanan fungsi kedewanan. Pada umumnya kami di sekretariat DPRD mengupayakan bagaimana fungsi-fungsi pelayanan ini bisa berjalan maksimal dengan baik. Undang kita di kesetuanan ini bagaimana upaya kita untuk memaksimalkan fungsi-fungsi kedewanan yang notabene seluruh pimpinan dan anggota dewan yang terhormat yang diberikan amanah rakyat untuk menjalankan sesuai dengan 3 fungsinya: fungsi legislasinya, fungsi pengawasannya, dan fungsi penganggarannya, budgetingnya, dan regulasi dalam rangka memaksimalkan ketiga fungsi anggota dewan ini buat adik-adik sekalian. Disitulah fungsi kesekretariatan kita untuk memaksimalkan ketiga fungsi anggota dewan ini bisa berjalan dengan baik. Memberikan perguruan tinggi maupun dengan tingkatan sekolah menengah yang mengikuti dalam praktek kerja lapangan ini. Saya kira memang Pak Kabar harus dipolarisasi teman-teman adik-adik sekalian yang notabene masuk ke dalam jenjang praktek kerja lapangan dalam unsur universitas. Ini dibedakan unsurnya dengan sekolah menengah kejuruan dengan ruang lingkup dan tugas pokoknya masing-masing. Kita sejalankan dengan masing-masing metodenya, metode untuk pembekalannya di sini. Yang selanjutnya pasti dituangkan dengan laporan akhir setelah pasca praktek kerja lapangan kita di sini. Ada sekalian yang saya hormati, kenapa memang pada kesempatan upacara saya tadi pagi untuk melakukan moratorium terkait dengan penerimaan praktek kerja lapangan atau magang yang sekarang kita laksanakan di sekretariat DPRD. Kemarin saya lihat itu, saya kan orang yang memang tidak betah di ruangan, pasti sekeliling melihat keadaan kita semua di masing-masing ruangan. Ada yang duduk di koridor, ada yang duduk di lantai dalam ruangan bagian-bagian, kan itu sangat tidak representatif untuk adik-adik melakukan pembelajaran di sini. Nah, olehnya itu ada metode yang dilakukan Pak Kabar dalam rangka memaksimalkan praktek kerja lapangan kita. Kalian bukan tugasnya untuk membersihkan ataupun melap meja, bukan tugasnya ada, tapi tugasnya ada menimba ilmu di sini, melihat apa yang terjadi dan apa kira-kira masukan perbaikannya untuk kita ke depan bisa lebih baik. Hal itu tidak ada lagi dengan masukan dan kritikan sepanjang yang sifatnya membangun, bukan yang sifatnya untuk menjatuhkan. Silakan, karena adik-adik sifatnya nanti ini kan pada prinsipnya sebagai fresh graduate, masih fresh graduate yang notabene sedikit waktu lagi akan siapkan diri untuk masuk ke dunia kerja. Pasti kita ketinggalan. Dunia kerja kan banyak sifatnya, ada sifatnya yang formal, ada yang sifatnya informal. Memberikan kelonggaran kepada anak-anak, silahkan minat dan bakatnya sendiri diajari. Ada anak magang yang kerja-kerja yang tidak sesuai dengan apa yang ada dapat di sekolahnya atau di kampusnya. Kita magang ini bukan disuruh pelat, kita magang ini bukan disuruh menyapu. Tapi kalau kau sendiri bikin kotoran bersihkan sendiri, silakan. Jangan mau bikin gaduh kalau orang disuruh. Kalau ditugasi mengetik, ya masuklah. Ditugasi menyusun arsip, masih masuklah. Ditugasi distribusi surat ke komisi-komisi, masih masuk. Sinergitas selanjutnya adalah sinergitas terkait dengan proses legislasi. Dua-duanya ada peraturan daerah yang diusulkan oleh pemerintah, ada peraturan daerah yang diusulkan oleh DPR yang berujung pada pembahasan
di tempat ini. Jadi ujungnya selalu di sini. Kalau bikin peraturan daerah itu inisiatif pemerintah maupun inisiatif DPR dibahas bersama di tindak lanjut. Kolaborasinya di situ. Misalnya contoh kayak ke PD Parkir misalnya atau Bapemda misalnya, kemudian mereka mengusulkan perda peraturan daerah inisiatif pemerintah masuk ke DPR. Karena tidak ada sinergi dan masyarakat. Jadi saya menceritakan sedikit background tentang kota saya. Jadi di kota saya ini Pak, tiap pemilihan wali kota itu terkait fasilitas. Jadi 4 tahun sekali itu di pasar itu tiap 4 tahun sekali dibakar Pak. Iya, jadi bagaimana cara kita membangun sinergi itu antara masyarakat dan pemerintah, sedangkan masyarakatnya aja tidak percaya dengan pemerintah Pak. Karena jadi memang pasar di kota saya itu kan memang tidak sesuai dengan maksudnya tidak kayak di sini, kayak contohnya pasar sentral Pak, masih umum lah, masih sederhana gitu Pak. Jadi bagaimana masyarakat ini membangun sinergi, sedangkan masyarakat ini tidak percaya dengan kinerjanya pemerintah. Jadi setiap 4 tahun sekali Pak, pasar iya Pak, sudah 4 tahun Pak, itu mau pemilihan wali kota itu selalu dibakar Pak. Jadi dan rata-rata yang kerja di pasar dan rata-rata itu orang merantau Pak. Jadi kota saya di Papua Barat Pak, di kota Sorong. Jadi yang mau saya tanyakan itu Pak, apakah itu sistem dan mekanismenya sudah sudah berjalan dengan baik atau emang dari individunya seorang lembaga itu sendiri Pak? Ya. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang-kadang memang seperti itu, terpaksa. Pernah juga terjadi di suatu tempat yang dekat-dekat. Perkenalkan, nama saya Trian Reini dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pertanyaan saya Pak, bagaimana upaya yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar ini dalam memastikan bahwasannya setiap peraturan yang telah ditetapkan atau telah disahkan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi? Karena dalam hukum itu kita kenal dengan asas net superior derogatory inferiori, yang mana peraturan lebih tinggi itu tidak boleh mensampingkan peraturan yang lebih rendah. Terima kasih Pak. Perda yang masuk, pertama yang dilakukan adalah harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi, wilayah apa namanya di sini, Kanwil. Kalau ada yang tidak bersesuaian di situ, kita harmonisasi, tertolak sendiri. Kemudian dalam perjalanannya kita konsultasikan lagi ke instansi atau pemerintah di Jakarta di atas kita yang terkait dengan peraturan daerah yang kita susun. Katakanlah peraturan daerah tentang pesantren nanti yang kita bikin. Kita akan konsultasi ke Kementerian Agama misalnya, ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur. Setelah itu kita susun. Setelah jadi, diasistensi lagi ke gubernur. Diasistensi ke situ nih, pasti di biro hukum. Kalau dilihat bertentangan, ada yang bertentangan dengan aturan di atasnya, pasti tertolak. Tidak jadi. Atau direvisi. Begitu kira-kira deh. Tidak mungkin ada yang perda yang lolos kalau bertentangan dengan aturan di atas. Begitu Ibu Tri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jaya Asmara dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Sebelum saya masuk dalam pertanyaan, saya menyinggung sedikit persoalan di bidang pendidikan. Ketika kita membahas persoalan bidang pendidikan di DPR RI itu berarti dia dibahas di Komisi 10. Nah, ketika kita membahas pendidikan di DPRD atau seperti yang sekarang kita tempati ini, berarti dia masuk pada Komisi D kalau tidak salah kesejahteraannya Pak ya. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana peran, karena tema kita berbicara persoalan legislatif dan eksekutif, bagaimana peran legislatif dan eksekutif melihat pendidikan hari ini sampai dengan detik ini? Karena basisnya saya adalah orang-orang yang berpendidikan, karena jurusan saya adalah pendidikan. Melihat pendidikan hari ini Pak, kalau bisa saya katakan sangat kacau. Karena kenapa? Hadirnya pendidikan dari awal, kalau kita mau melihat kembali flashback di awal, pendidikan itu sudah diatur oleh sistem yang disebut dengan neoliberalisme. Nah, neoliberalisme itu adalah pasar bebas teman-teman. Nah, pendidikan sangat rentan terhadap korupsi. Nah,
Bagaimana Bapak melihat pendidikan hari ini? Karena pendidikan itu adalah lahan basah, Pak. Lahan basah yang kemudian seringkali disalahgunakan. Kalau kita melihat oknum-oknum yang kemudian hadir pada hari ini, itu menurut saya harus diberantas, menurut saya, Pak. Nah, saya ingin mendengar tanggapan dari Bapak atau pimpinan yang ada di atas, bagaimana peran legislatif dan eksekutif, khususnya daripada Kota Makassar, melihat pendidikan sampai dengan hari ini. Mungkin itu. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sistem pendidikan tentu memang ada di Jakarta. Sistem atau kurikulum secara keseluruhan itu ada di Jakarta. Hal-hal yang sifatnya teknis itu ada di pemerintah daerah masing-masing. Nah, kewajiban pemerintah memang mengalokasikan anggaran pendidikan, itulah anggaran prioritas. Nilainya kalau tidak salah untuk pendidikan sekitar 20% ya. 20% dari APBD, kalau yang APBN 20%. Artinya nilainya memang sangat besar. Kalau tidak diawasi, kalau tidak dikontrol, maka potensi korup memang sangat besar. Kenapa teman-teman Komisi B setiap 3 bulan, Komisi D setiap 3 bulan melakukan monitoring evaluasi terhadap seluruh dinas? Kalau dengan pendidikan, ekstra, kesehatan, kalau saya bilangnya lain, itu per 3 bulan kita melakukan monitoring evaluasi. Ini anggaran komunikasi dari APBD sekian ratus miliar, kau gunakan untuk apa? Sampai sejauh mana yang progresnya? Ini peruntukan pembangunan ruang kelas, ada bangku yang hancur sekali ini bangkunya, sampai sejauh mana progresnya? Itu rutin kita monitoring dan evaluasi setiap 3 bulan untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Nah, sementara banyak anggaran yang diberikan untuk bagaimana caranya meningkatkan produktivitas siswa, meningkatkan daya saing siswa kita ke depannya. Seperti itu. Jadi kalau siapa tadi Asmara itu ingat, sama namanya itu, sama nama tadi. Kabupaten kota itu jelas batasan-batasan kewenangannya. Di mana batasan kewenangan untuk pemerintahan provinsi, mana batasan kewenangan untuk pemerintahan kabupaten. Di tingkatan pendidikan, kewenangan untuk sekolah menengah itu kan untuk sekolah dasar dan SMP kewenangannya ada di kabupaten kota. Kewenangan untuk SMA berada di kewenangan pemerintah provinsi, pemerintahan provinsi. Jadi kewenangannya berbeda. Sama juga dengan di bidang ketenagakerjaan, kewenangan di kabupaten kota. Khusus untuk ketenagakerjaan, sifatnya untuk perselisihan, sifatnya ada batasan-batasan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan yang diatur saat ini. Olehnya itu, sinergitas untuk memaksimalkan jalannya roda pemerintahan, sinergitas tadi yang disampaikan Bapak Anggota Dewan yang terhormat, ini pasti harus berjalan dengan maksimal untuk memaksimalkan jalannya roda pemerintahan. Kewenangan yang notabene sudah diatur dalam perundang-undangan ataupun keputusan menteri. Kalau kita intervensi dan overlapping dalam satu kebijakan, dalam satu pekerjaan yang notabene bukan menjadi kewenangan masing-masing, ini bisa menjadi salah satu indikasi temuan dalam rangka pemeriksaan keuangan kita nantinya akan mengambil atas manfaat yang kurang baik dalam pelaksanaan pendidikan. Aturan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang notabene berjalan sekarang ini saya kira sudah sangat baik. Sisa kita yang pelaksananya ini untuk mawas diri dan memaksimalkan apa yang menjadi fungsi-fungsi pemerintahan bisa berjalan secara optimal dan dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumayana, saya dari STIM LPI Makassar, jurusan manajemen. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak anggota Dewan di atas tentang hal-hal yang mengenai ini bersifat negatif. Seperti kita ketahui bersama bahwa di secara langsung ataupun melalui sosial media banyak masyarakat yang mengatakan bahwa apa sih gunanya DPR itu? Tidak ada gunanya. DPR hanya merugikan masyarakat. DPR, mohon maaf, korupsi seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak tentang hal itu? Untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat bahwasannya anggota DPRD itu sendiri tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Baik, sekian dan terima kasih.
Kali ini pertanyaan mantap cuy. Jadi betul bahwa stigma yang ada di masyarakat itu banyak, tidak semua juga cuy, banyak yang negatif terhadap anggota DPR. Kayak lagunya yang false. Jangan datang saja, duduk, diam, duit, terima kasih. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa ya mungkin masih ada oknum yang seperti itu modelnya. Kenapa? Banyak faktor. Ada dari faktor masyarakatnya sendiri, ada faktor dari kapasitas SDM. Tidak bisa. Mau main-main pemerintah kota, kita awas DPR. DPR mau main-main, tidak keluar, tidak jalan ini program tidak dijalankan oleh pemerintah kota. Ini fungsinya terjadinya sinergitas supaya apa? Efektif pemerintah. Jadi tidak salah yang kita sampaikan tadi bahwa stigma di masyarakat itu anggota DPR kerjanya datang duduk diam dengar duit. Tidak salah juga. Duduk. Sekarang hukumannya itu kalau ada orang begitu, selain hukuman normatif secara hukum, hukuman sosial juga. Kalau ada anggota DPR seperti itu, jangan begitu dia. Begitu hukumannya. Dan hukuman paling keras yang dirasakan oleh anggota DPR itu ketika dia tidak hidup. Kalian pernah merasakan? Iya tuh. Karena kalau pikir-pikir baik sama masyarakat. Jadi seperti itu. Kira begitu. Misalnya apa yang bilang dari kode bukan bicara. Putusan itu dibacakan dan dikeluarkan, saya baca itu di internet katanya menuai polemik dan kritik dari DPR ya Pak, bahwasannya tugas yang seperti itu dilakukan oleh DPR dan itu disebut inkonstitusional Pak. Merumuskan perda bersama pemerintah kota atau kabupaten. Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana upaya DPRD kota atau kabupaten untuk mensosialisasikan perda kepada masyarakat yang lebih luas? Apakah dengan upaya reses atau ada upaya yang lain? Terima kasih Pak. Ya, sebagai motivasi. Apa yang saya mau bilang sama adik-adik sekalian? Karena kita ini sudah kuliah. Kalau pikiran tak menganggap bisa menjadi seperti itu, maka yakin saja Anda pasti bisa. Jangan pernah berkecil hati dengan kondisi ekonomi keluarga. Jangan. Basir ini bukan siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan anak pengusaha, bukan orang yang punya banyak duit, tapi bisa juga dijadikan DPR. Saya sampaikan seperti ini deh, supaya jangan pernah kecil hati dalam kondisi apapun. Selalu tanamkan dalam pikiran tak, mau jadi jaksa, mau jadi anggota DPR, mau jadi hakim, mau jadi apa, harus ada yang tertanam dari sekarang. Sehingga semua hal positif itu selalu mengarahkan kita untuk ke arah sana tanpa kita sadari. Ini pesan saya. Mudah-mudahan 10 tahun ke depan ada adik-adik sekalian yang bisa duduk di hadapan sini menggantikan Pak Sekwa, menggantikan Basir, menggantikan Pak Kabak, beliau berdua di sana. Harapannya saya seperti itu. Rizda, mudah-mudahan bisa duduk di sini suatu hari nanti. Sekali lagi saya bilang kalau mau saya tunggu forum-forum seperti ini lagi. Saya tunggu kita berinteraksi lewat media apapun. Yang paling sering saya komunikasi ini bagian satu impian kita teman rupanya. Kalau ada apa-apa dia cerita, bagaimana tidak ada masalah. Saya terbuka di dalam hal-hal yang seperti itu. Saya kira demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Sarot. Terima kasih Pak Sekwan yang telah memberikan pencerahan motivasi buat kita. Ya, kita berpercaya bahwa suatu saat Anda akan lebih hebat dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik yang di pinggir masuk ke tengah, yang ini berdiri semua, ya.